Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kenalin, saya Fadli, teman-teman. Karena video ini akan saya upload di YouTube ya. Biasanya teman-teman saya bikin video materi itu di Instagram. Maksudnya record video seperti ini itu saya upload di YouTube hanya untuk kelas saya. Nah, ini akan saya upload di YouTube ya sebagai video publik nantinya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya di sini ingin sedikit cerita terkait dunia freelancing, teman-teman. Tentu versi saya ya, versi saya yang saya lakukan, teman-teman. Dimana kalau saya sih sebenarnya sudah cukup melihat ya bagaimana dari teman-teman freelancer lain menceritakan story mereka, teman-teman. Nah, kebanyakan ya yang saya lihat itu banyak yang mengambil atau menyarankan ya mengambil pekerjaan freelance dari platform-platform atau website-website yang ada yang berhubungan yang menyediakan kerja freelance. Nah, kalau saya sendiri teman-teman itu cukup berbeda nih alurnya. Nah, yang saya lakukan teman-teman, ini sambil saya share ya. Nanti mungkin yang saya akan tampilkan. Dimana kalau saya ini diskusi atau ngobrol santai aja ya teman-teman. Jadi mungkin ini akan agak melebar kemana-mana, tapi intinya di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya di dunia freelancing ini, teman-teman. Nah, yang saya lakukan teman-teman, story saya begitu ya. Pertama teman-teman, tentu saya belajar skill yang dibutuhkan untuk menjadi freelancer ini, teman-teman. Sebenarnya ya, ini story 5 tahun yang lalu, teman-teman. Sekitaran tahun 2019. Di awal tuh sebenarnya saya malah nggak tahu istilah freelancer ini, teman-teman. Saya sesimpel dulu hobi gitu ya, belajar digital marketing, teman-teman. Digital marketing juga enggak, tapi saya bilangnya belajar online atau digital lah saat itu, teman-teman. Jadi waktu itu 2019 itu saya masih punya warung ya. Nanti story saya lengkap teman-teman sampai sekarang itu teman-teman bisa cek aja sih di Instagram saya aja nanti ya, nanti akan saya drop link sosial media saya terutama Instagram. Nah, waktu itu intinya saya punya warung teman-teman, tetapi saya sudah tertarik dengan dunia digital nih. Nah, itu juga yang membuat saya di warung itu bukannya fokus mikirin bagaimana warung ini bisa berkembang ke depannya, tetapi malah saya fokusnya belajar di digital nih, teman-teman. Kalau teman-teman nanya warungnya apa, Bang? Itu warungnya warung kalau di Padang namanya warung PND ya, teman-teman. Saya sendiri sih sampai sekarang belum tahu tuh kepanjangan PND itu. Jadi PND itu teman-teman, P dan ya, dan logo icon dan D, PND. Kebanyakan saya nggak tahu, tapi teman mungkin teman yang di Pulau Jawa nih dan pulau lain selain Minang lah ya. Mungkin teman-teman akan kebayang kalau saya sebut warung Madura. Nah, itu teman-teman, warung Madura. Nah, saya nggak yang menjual retail aja, teman-teman. Saya langsung membuka warung semi grosir, artinya cukup banyak modal yang saya masukkan ke warung tersebut, teman-teman. Intinya adalah di sini karena kita fokusnya belajar dunia freelance dan digital marketing ya. Nah, saya sudah mulai belajar saat saya menjaga warung tersebut. Nah, itu juga yang membuat akhirnya saya bangkrut, teman-teman. Karena ya di warung tersebut saya tidak terlalu fokus untuk menjaga warung atau apalagi memikirkan strategi ya untuk membuat warung ini maju ke depannya. Enggak, teman-teman. Ya saya jagain warung ya sekedarnya aja. Ada yang pembeli syukur, kalau nggak ada ya udah saya bisa lanjut belajar. Maksudnya buka laptop belajar dunia digital atau online ini, teman-teman. Nah, saat itu saya sudah belajar dunia digital terutama website, teman-teman. Jadi pertama yang saya pelajari di dunia digital marketing ini adalah website developer, teman-teman. Itu juga kalau teman-teman mungkin 5 tahun yang lalu ya, masih banyak orang beranggapan kalau bikin website itu dengan coding. Nah, saya sendiri dan tentu teman-teman yang lain bikin website sama seperti saya ya, website tanpa coding ya teman-teman, yaitu menggunakan WordPress dan Elementor sebagai page buildernya. Karena kan di WordPress kan ini CMS ya, Content Management System.
Nah, untuk page buildernya itu cukup banyak teman-teman. Nah, yang cukup atau bahkan paling populer di uh, WordPress itu adalah Elementor. Nah, dengan Elementor itu juga saya ya belajar bikin website. Nah, kenapa saya memilih Elementor, teman-teman? Saya nggak tahu ya, apakah kayak dulu tuh saya kena iklan atau ditawarin temen gitu ya, bahwa untuk bisa bikin website dengan WordPress itu salah satu opsi yang paling murah adalah menggunakan Elementor. Nah, usut punya usut, saya mencarilah eh, tema kalau nggak salah ya, tema yang premium, tapi yang ada di dalamnya itu berupa video tutorial. Nah, video tutorial juga harapan saya adalah tentu yang berbahasa Indonesia, teman-teman. Ya, berbahasa Indonesia. Nah, saat itu saya menemukan yang namanya tema ya, tema WordPress di mana developernya itu orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia? Saya mencari tutorialnya berbahasa Indonesia, teman-teman. Nah, saya menemukan tema yang namanya tuh landing press. Nah, landing press kalau teman-teman ingin lihat ya, landing press itu, nah, websitenya bukan ini sih, landing press. Ini sambil ngobrol ngalur ngidul, nggak ngalur ngidul juga ya teman-teman. Nah, ini yang saya dapatkan waktu itu teman-teman. Nah, kelebihan dari landing press ini ya teman-teman, saya melihat ya, oh temanya ini berkembang, maksudnya update teman-teman. Developernya selalu hadir, maksudnya kalau ada perkembangan, karena kan WordPress sendiri ada perkembangan ya. Karena kan WordPress selalu update-nya. Nah, developernya kebetulan Mas Agus Muhammad namanya. Mana ya beliau di sini? Ada nggak ditampilin ya? Oh, nggak ada. Beliau nggak muncul di sini. Dan saya lihat dan memang terbukti ya teman-teman, ini sudah digunakan oleh internet marketer suhunya di Indonesia lah teman-teman, seperti Kang Dewa, Mas Susanto ini, terus yang saya kenal ya, Mas Agung Prabowo yang punya Platinum ya, terus Mas Andri Salim ini yang saya kenal, siapa lagi ya? Harusnya di sini ada juga siapa sih? Si Kristinali ya. Awalnya ada sih, oh nggak ada. Itu teman-teman, ya. Akhirnya saya mantapin beli tema ini dan saya belajar teman-teman bikin website dengan WordPress dipandu dengan video tutorial yang ada di landing page ini. Nah, ini sebenarnya rahasia saya, cukup menguasai website WordPress. Saya nggak bilang jago ya teman-teman, saya ya minimal cukup lah ya. Nah, tentu saya beli ya, dan saya beli apa namanya? Tentu saya sudah ada domain dan hosting teman-teman. Waktu itu juga saya beli, cari yang termurah lah ya. Namanya juga belajar ya. Tentu uh, hemat budget nih ya, tekan budget seminim-minimnya. Waktu itu sih saya dapat penawaran ya. Saya nyari di Google atau gimana gitu ya, apa penawaran teman-teman ya. Saya dapat uh, hosting di mana bayarnya 100.000 doang untuk setahun teman-teman. Nah, itu saya ambil. Nah, domainnya ya untuk belajar saya ambil domain my.id kalau nggak salah waktu itu. Kan sekarang tuh cuma 10.000, mulai dari 10.000 sampai 25.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu saya beli. Nah, kan udah ada domain dan hosting nih. Ya udah, tinggal belajar bikin websitenya, karena di landing press ini teman-teman tutorialnya ya cukup lengkap nih, mulai dari apa namanya, nyeting domainnya, lalu install WordPress-nya dan lain sebagainya. Nah, saya lupa ingat untuk proses belajar dari nol saya ini, belajar website ya sampai cukup mengerti itu sekitar 6 bulan atau setahun ya. Ya anggaplah setahun ya teman-teman. Nah, sampai akhirnya di 2020-an itu saya cukup yakin dan cukup pede dengan skill saya bikin website gitu ya teman-teman. Nah, saya mulai nge-freelance dari modal saya itu skill bikin website, teman-teman. Nah, dari sana sebenarnya awal mula saya menjadi freelancer. Jadi, modalnya itu cuma skill bikin website, teman-teman. Nah, saat itu 2020-an itu
untuk permintaan orang bikin landing page itu sudah cukup banyak, teman-teman. Kalau sekarang malah lebih banyak ya, karena pandemi kemarin itu, ya apalagi pandemi ya 2020-an itu kan teman-teman, orang kan langsung dipaksa switch ya ke dunia digital, di mana dunia digital itu adalah apapun penawaran kita, mau produk, mau jasa, itu harus bisa diakses lewat device kan ya. Maksudnya lewat HP atau laptop atau komputer yang bisa diakses dengan internet. Itulah salah satunya yang diperlukan adalah apa? Website kan ya, teman. Selain nanti ada sosial media seperti Instagram, TikTok dan yang lainnya, Facebook juga. Website salah satunya. Website ini adalah salah satu bukti keberadaan kita di dunia digital atau online gitu. Jadi permintaannya udah cukup banyak tuh. Nah, tapi yang uniknya yang saya lakukan adalah untuk mendapatkan project gitu ya. Ini saya ada slide-nya yang mungkin bisa saya tunjukkan. Yang saya lakukan itu justru, bentar, coba saya lihat dulu. Nah ini, saya tidak mendapatkan project atau klien ya teman-teman melalui, ini kok kecil ya. Melalui website atau platform penyedia kerja untuk freelancer. Enggak, teman-teman. Mungkin kalau saya sebut ya seperti fiverr.com, ini yang paling populer lah mungkin ya. Lalu 1000 Lancer, Projectco ID kalau yang di Indonesianya, apalagi ya. Saya kurang hafal sih ya, karena memang saya bukan mencari project melalui web tersebut, teman-teman. Nah, ini. Saya mendapatkan project itu justru dengan join ke beberapa grup atau komunitas yang memiliki kesamaan hobi dan tujuan nih. Nah, apa contohnya? Tadi saya bilang ya, landing press. Jadi landing press itu selain dia menyediakan video tutorial ya, cara bikin website, dia juga menyediakan grup support di mana di dalamnya cukup aktif ya teman-teman. Ini 20 Agustus 2023 pastinya. Nah, kalaupun dicek sekarang nih, ini kan ada ya Telegramnya. Dicek sekarang gitu ya teman-teman. Landing press. Ini tetap masih aktif teman-teman. Bahkan mungkin sekarang saya bikin video ini tanggal 16. Nah, ada obrolan hari ini teman-teman. Ya, yang paling terakhir tanggal 15 berarti kemarin. Karena kan teman-teman saya bikin video ini, record sekarang ini tanggal 16 Juli nih. Jadi aktif grupnya. Nah, itu enaknya. Saya belajar ya lewat video tutorial. Nah, kalau ada bingung saya tanya di grup. Nah, teman-teman di grup itu cukup apa ya? Sangat membantu teman. Karena ternyata saya melakukan hal yang sama juga. Mungkin saya merasa dulu saya banyak dibantu oleh teman-teman di grup gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya juga mengerti, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari member yang baru join. Nah, baik lagi, kenapa saya bahas ini dan kenapa saya bahas slide ini ya. Ini adalah salah satu cara saya mendapatkan klien atau project waktu itu teman-teman. Dengan apa? Yaitu tadi dengan join ke grup-grup atau komunitas-komunitas yang memiliki kesamaan hobi dan tujuan. Nah, seperti contohnya ini, grup atau komunitas landing press ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, grup yang membahas cara bikin website dengan WordPress. Ini salah satunya, landing press. Lalu selanjutnya ada TokoPress. Nah, saya juga ambil ini teman-teman. Apa bedanya TokoPress dengan landing press, Bang? Nah, kalau landing press itu tema ya. Ini itu tema teman-teman, tema WordPress. Tema yang fokusnya itu bikin tema yang fokusnya itu untuk landing page. Landing page itu kan memang bagian dari website juga ya. Tapi websitenya itu hanya satu halaman, di mana memiliki satu tujuan aja. Biasanya kalau nggak ke halaman pendaftaran atau ya sesimpel ngarahin orang ke WhatsApp admin. Itu biasanya. Nah, sementara kalau toko online, website toko online atau website company profile itu memiliki banyak halaman, memiliki banyak menu, pokoknya banyak tujuan lah di dalam website tersebut. Nah, kebetulan saya memiliki online shop juga waktu itu teman-teman. Jadi saya pengen bikinin website untuk online shop
saya ini atau lebih tepatnya punya istri ya. Waktu itu hanya menggunakan DM dan WhatsApp aja untuk penjualannya. Iya, sangat manual lah. Nah, saya putar otak gimana ya bikinin website toko online untuk online shop istri saya ini. Nah, akhirnya saya menemukan Tokopress karena ternyata Mas Agus Muhammad tadi ya, vendor atau developer yang buat tema landing press ini, dia juga ternyata bikin tema untuk pembuatan toko online dengan menggunakan WordPress. Nama temanya adalah Tokopress. Nah, saya beli lagi dan saya join grup supportnya. Grup supportnya juga cukup aktif, teman-teman. Bahkan sampai sekarang grupnya masih aktif, ada diskusi dalam grupnya. Nah, saya join ke sini, lalu kelas landing page. Nah, ini untuk apa, Bang? Nah, ini kalau nggak salah sih punyanya Kang Dewa ya. Tentu dikelola oleh timnya. Baik lagi tadi saya kan bilang join ke grup-grup komunitas yang sama-sama membahas website, tentu aja dengan WordPress. Nah, ini juga di dalam grup ini membahas bikin website dengan WordPress. Intinya saya banyak join ke grup-grup atau komunitas yang memiliki kesamaan hobi dan tujuannya apa? Tujuannya adalah pengen punya website sendiri. Nah, ini rahasianya teman-teman. Saya dapetin project ini tadi ya, saya bilang. Yaitu di dalam grup ini kan banyak tanya jawab nih, teman-teman ya. Di landing press ini, Tokopress atau kelas landing page ini banyak tanya jawab nih. Nah, dulu memang di awal ya karena saya belajar, tentu saya yang banyak bertanya dan dibantu dijawab oleh member-member yang udah senior lah, udah ngerti. Nah, waktu berjalan 6 bulan atau setahun ke depan, nah saya yang gantian banyak membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan member-member baru, tentu yang baru belajar website ya, karena nggak semua yang baru join ke grup itu adalah newbie atau pemula, enggak, karena ya dia itu memang baru beli temanya aja, terus kan di dalam temanya itu salah satu benefitnya adalah ada grup supportnya atau diskusinya. Ya udah si yang beli tema ini karena dia udah senior, ya sesimpel dia ingin join ke grup diskusinya juga. Jadi nggak semua orang yang baru masuk ke grup ini adalah newbie atau pemula, enggak. Tapi memang rata-rata adalah newbie, rata-rata ya, sebagian besar. Nah, tadi saya bilang rahasia dapetin project atau klien ya. Nah, yang saya lakukan adalah teman-teman, saya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan member pemula tadi, newbie tadi yang di grup. Nah, biasanya tuh kalau mereka bertanya ya, saya jawab 2 sampai 3 pertanyaan lah. Nah, kok saya lihat ini member masih bertanya. Nah, setelah itu baru saya japri tuh orangnya. Saya japri orangnya ya. Mas, Kak, Mbak, masih ada kendala ya? Mau saya bantuin nggak nih? Saya ada jasanya nih. Nah, seperti itu saya dapetin project dulu teman-teman. Ya cukup effort tapi waktu itu sih sangat worth it ya. Sekarang cara ini masih bisa saya lakukan, tapi ada cara baru yang dengan otomatis saya dapatkan ya. Nanti saya ceritain. Nah, anggaplah dari 10 orang yang saya japri seperti tadi ya, ini nggak langsung japri orang ya. Karena kalau langsung japri orang, kita kan bisa lihat nih, dia nanya di grup, oh ini orang kayaknya butuh bantuan nih. Ikan nih, maksudnya calon berpeluang jadi klien nih. Nggak langsung dari kita melihat pertanyaan tersebut, langsung japri orangnya. Jangan, kalau itu menurut saya pribadi itu nggak ada adabnya. Sama mungkin kayak saya kalau nggak ada nggak ada kontak atau komunikasi atau interaksi di grup dulu lah, nih orang langsung japri gitu ya, kita kan nggak tahu nih. Nah, biasanya saya cenderung biarin atau ya nggak welcome lah. Nah, beda kalau cara yang saya gunakan tadi, saya jawab dulu 2 sampai 3 pertanyaan itu, bahkan sampai 5 pertanyaan member ini, baru habis itu karena dia masih nanya nih, baru saya japri nih orang, Mbak, Kak, Mas, masih ada kendala ya? Mau saya bantu nggak? Saya ada jasanya nih. Nah, dari 10 orang ya yang saya japri seperti cara tadi ya 1-2 orang menjadi klien saya lah atau menjadi project saya. Nah, begitu teman-teman cara yang saya gunakan ya untuk menjadi freelance saat itu. Ini murni berhubungan dengan website aja. Mau itu website landing page ya, website dengan satu halaman aja, atau website toko online. Karena saya fokusnya di dua itu aja sih waktu itu.
Toko online kan ada homepage-nya, ada produk page-nya, ada halaman pendaftaran atau halaman pemesanannya, dan perhitungan ongkir dan lain sebagainya. Nah, itu cara saya mendapatkan project, teman-teman, project website developer waktu itu. Nah, cukup effort memang, tapi worth it, sangat worth it ya, teman-teman. Nah, jadi saya freelance bermodalkan dari skill saya bisa bikin website dengan WordPress. Jadi nggak pakai coding nih. Kalau saya baca ya, ada istilahnya teman-teman. Biasanya kan teman-teman kalau bikin website itu dengan coding, programming lah ya. Kalau saya sekarang karena memang nggak totally ya, overall atau apa ya istilahnya, 90% lebih lah memang website ini dibikin tanpa coding, itu ada istilahnya no coding web developer. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ada cara kedua ya yang saya temukan gitu. Ini mungkin karena kalau dibilang keberanian saya atau valid nggak ini ya teman-teman? Karena ya saya melakukan hal ini saat pandemi waktu itu, di mana kan orang masih dilarang keluar lah waktu itu ya, tapi diizinkan untuk kegiatan yang terbatas lah. Saya lupa ingat tahun berapa ya itu ya, 2020 apa 2021 gitu ya. Pokoknya waktu itu sedang booming-boomingnya orang live jualan dengan di live streaming TikTok. Nah, saya mendapatkan ilmu apa itu? Kita ternyata bisa live streaming tanpa harus memiliki 1.000 followers, teman-teman. Nah, untuk usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang ada kan saat itu, teman-teman, bisa live streaming di TikTok itu sesuatu yang game changer lah, di mana ya kita bisa langsung berjualan di live streaming, teman-teman. Satu lagi ilmunya adalah sebenarnya kan live streaming di TikTok itu bisa diiklanin. Itu sih menariknya TikTok waktu itu ya. Kalau sekarang juga bisa ya. Tapi cara yang saya ingin sebutkan ini belum banyak diketahui orang. Kalau sekarang sih udah banyak ya. Apa itu? Yaitu kita sebenarnya bisa live streaming di TikTok tanpa harus memiliki 1.000 followers. Apa caranya, Bang? Caranya adalah ternyata kita bikin akun TikTok seller ya, TikTok seller atau TikTok shopnya ya, dan TikTok seller tadi dikonekin ke akun pribadi TikTok kita. Nah, dengan begitu mau 0 followers, mau 1-2 biji followers, itu TikTok kita bisa langsung melakukan live streaming dengan ada keranjang kuning. Nah, itu cara yang saya dapatkan, teman-teman, dan memang setelah saya survei ya, banyak yang belum diketahui orang. Itu menariknya. Nah, ya, saya coba, yang saya lakukan adalah saya datangi bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang ada di sekitar kota saya, which is ini Kota Padang. Nah, waktu itu yang saya coba adalah toko furnitur. Saya coba ngobrol-ngobrol, intinya langsung saya persingkat aja ya. Saya ngobrol lewat dari admin, manajer, dan sampai ngobrol langsung dengan bosnya. Karena bosnya ini memang tertarik bisa live streaming di TikTok waktu itu. Nah, saya ngobrol dengan bosnya, which is Cindo ya, Cindo. Nah, saya ngobrol, dan tertarik, dan saya diminta untuk mengajarkan staffnya gimana caranya nih agar akun TikTok toko mereka bisa melakukan live streaming maksudnya. Setelah itu saya ajari dan benar-benar mereka bisa live streaming di TikTok. Sampai sekarang mereka melakukannya. Tapi yang salah dari saya waktu itu adalah saya menawarkannya waktu itu ya. Saya mengajarkan aja tanpa ada fee-nya waktu itu, teman-teman. Karena memang waktu itu saya challenge diri saya aja sih, bisa nggak sih kita punya skill nih ya. Rasanya skill ini kalau ditawarin ke orang, ke bisnis-bisnis gitu ya, atau ke usaha yang kemungkinan bisa dimaksimalin penjualan mereka lewat online, kayaknya bisa nih kita cari atau jemput bola. Nah, ternyata dengan cara yang saya ceritakan tadi itu terbukti. Jadi setelah itu saya seolah-olah punya kepercayaan diri gitu ya untuk melakukan hal yang sama ke bisnis-bisnis atau usaha yang lain. Jadi tadi saya bilang kesalahan saya yang saya lakukan waktu itu adalah saya tidak minta fee. Maksudnya saya waktu itu sih bilangnya terjadi penjualan, nah baru saya dikasih fee kayak ya mungkin 2%, 5%, atau 10% waktu itu.
Nah, cuma memang tidak ada akad yang jelas ya, hitam di atas putih. Saya yakin mereka karena udah mulai live streaming ya, saya yakin mereka tuh udah ada penjualan sebenarnya sampai sekarang. Sekarang 2024, waktu itu saya ngajarinya 2001 kalau nggak salah ya. Nah, 2021 udah 2 sampai 3 tahun ini saya nggak ada laporan lanjutan sih. Ya itu kesalahan saya, tetapi yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan adalah dengan begitu saya memiliki kepercayaan diri untuk menawarkan jasa atau skill saya ini kepada usaha-usaha atau bisnis yang ada di kota ini. Gitu teman-teman. Nah, udah cukup panjang videonya ya, saya lihat udah 25 menit aja. Padahal sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan ya. Oke. Itu ya proses saya cerita saya menjadi freelancer. Awalnya dari website. Nah, teman-teman, seiring berjalannya waktu saya upgrade skill lah ya. Apa itu? Ya, saya belajar semua turunan digital marketing, teman-teman. Karena kan kalau digital marketing ini kalau di breakdown ya, diturunin tuh ada kayak website developer tadi satunya. Yang lain Facebook Ads atau sebenarnya PPC ya. PPC itu pay per click. Di mana kita ngedatengin traffic lewat iklan berbayar. Karena kan traffic ini cuma dua ya. Cara ngedatanginnya lewat organik, lewat media berbayar. Salah satunya contohnya Meta Ads. Sekarang namanya Meta Ads ya, waktu itu kan Facebook Ads. Nah, itu saya mulai pelajari Facebook Ads. Saya pelajari Facebook Ads aja. Google Ads saya tidak terlalu mendalami. Ada sih saya ikut kelasnya ya, tapi menurut saya kurang menarik aja ya. Untuk saya sih circle saya usaha saja itu lebih banyak orang-orang yang berada di platform Meta seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, saya mulai belajar Facebook Ads, email marketing, WA marketing, SEO marketing ya, dan lain-lain. Nah, karena saya kan udah punya portofolio bikin website nih. Nah, saya bisa sesimpel menawarkan bikin website dan menjalankan iklan berbayar, teman-teman. Nah, saya belajar. Nah, waktu itu saya dapetin project atau klien bukan sebuah ya, travel umroh, teman-teman. Dimana dia minta bikinin websitenya, sekaligus maintain websitenya, sekaligus jalanin iklannya. Nah, waktu itu sih cukup menarik ya, teman-teman. Pekerjaan saya di perusahaan travel umroh ini, karena ya dari maintenance website itu saya dapat fee, dari jasa menjalankan iklan untuk mendatangkan calon jamaah ke travel mereka saya juga dapetin, teman-teman. Nah, tapi poinnya tadi adalah dengan saya mengupgrade skill, tidak skill bikin website lagi, tapi saya tadi ada Facebook Ads, email marketing, dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Nah, barulah dengan saya merasa punya skill digital marketing secara keseluruhannya, tapi saya nggak bilang jago ya cukup paham lah. Nah, baru saya merasa bisa mengerjakan project yang berhubungan dengan digital marketing. Gitu, teman-teman. Jadi dari sana saya mulai freelance dari skill digital marketing. Tidak skill website lagi, tapi sudah skill digital marketing. Gitu, teman-teman. Nah, ya tadi kan saya bilang upgrade skill digital marketing ya, itu dengan membeli beberapa kelas, teman-teman. Mungkin yang paling works di saya adalah kelas Facebook Ads dan kelas perkontenan. Nah, saya ambil kelas perkontenan, teman-teman. Teman-teman tahu mungkin setelah mengecek sosial media saya nanti ya, linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, kelas perkontenan yang saya ikuti sebenarnya sebelum yang akan saya sebutkan ini, teman-teman, cukup banyak juga, ada 1, 2, atau 3 mungkin ya kelas perkontenan yang sudah saya ikuti, tapi saya merasa itu nggak works. Ya biasa aja lah. Nah, akhirnya saya join di kelas, saya sih cukup pede ya, teman-teman, nggak akan bilang inisialnya, kelas perkontenan yang saya ikuti, dan saya yakin sih ini yang nomor paling bagus lah di Indonesia ya, teman-teman, itu kelas Akademi Kreator punyanya Bang Ogut, Muda Cuma Sekali. Saya merasa kelas tersebut oke, mantep banget lah, teman-teman, untuk kelas perkontenan ya. Kan kalau kita lihat kelas perkontenan yang lain banyak ya. Tentu di sini saya nggak ingin menyebutkannya ya.
Adalah teman-teman, saya yakin juga tahu. Nah, setelah join kelas Akademi Kreator, saya melihat teman-teman materinya bagus. Ada live mentoring setiap minggu. Bahkan Bang Ogutnya juga tampil. Beliau juga yang jago banget di digital marketing ternyata. Saya merasakan kelasnya bagus, komunitasnya aktif, vibe-nya positif gitu teman-teman. Nah, di sini saya benar-benar mendapatkan kelas untuk bikin konten itu ya teman-teman, terkait konten itu benar-benar worth it teman-teman. Nah, akhirnya saya mulai tuh ngonten ya di tahun, saya sih ngonten tuh udah 2 tahun inilah, berarti mulai 2022 lah ya, 2022. Saya ingat sih kalau teman-teman cek konten pertama saya gitu ya, yang benar-benar ngonten nih itu tahun Juli 2022 sih kalau nggak salah. Nah, sekarang Juli juga udah 2 tahun saya ngonten. Nah, nanti teman-teman lihat aja kalau ternyata video ini ditemukan oleh bukan follower saya ya, nanti teman-teman akan tahu sosial media saya, berapa follower saya di Instagram. Itu teman-teman. Nah, setelah saya belajar ya di Akademi Kreator tersebut, yang namanya belajar ya tentu trial dan error gitu ya, riset sendiri, coba-coba sendiri. Nah, pecahnya waktu itu teman-teman saya sesaat setelah saya ngonten saat saya dipercaya, diminta untuk mengajar program prakerja. Ya, saya sebagai pengajarnya ya, bukan sebagai siswanya, bukan. Saya sebagai pengajarnya. Nah, ternyata orang melihat itu, trust orang kepada saya langsung meningkat, teman-teman. Karena kan kalau program prakerja sendiri kita sama-sama tahu ya, ini memang program yang diakui, bahkan diminati. Orang kan kejar-kejar menjadi siswanya tuh teman-teman. Karena kenapa menjadi peserta prakerjanya kan ya? Karena kenapa? Karena ya teman-teman akan dapetin insentifnya kalau ikut prakerja ini ya. Nah, saya menjadi pengajarnya. Nah, saat itu, setelah itu gitu ya, saya mulai banyak disukai orang lah. Ya, terbukti dengan apa ya? Viewers konten saya yang rame, reels gitu ya, dan follower saya yang cukup naik signifikan saat itu. Nah, apa yang saya alami gitu ya teman-teman setelah ngonten ini, tadi saya sempat spill di awal. Freelance yang saya lakukan sekarang berarti ada 2 perbedaan nih teman-teman yang ingin saya jelaskan ya. Pertama, freelance yang saya lakukan sebelum ngonten dan freelance yang saya lakukan setelah ngonten ini. Nah, yang saya rasakan banget teman-teman dulu mana ya, di sini ada nggak ya? Di slide ini ada nggak ya? Nah, ini slide webinar saya sebenarnya teman-teman. Saya belum liatin ya. Nah, ini slide webinar saya sebenarnya. Dulu untuk mendapatkan klien, tadi kan saya udah ceritakan ya teman-teman, saya join dulu ke grup-grup atau komunitas, saya jawabin dulu pertanyaan mereka, baru saya japri. Nah, dari 10 orang yang saya japri, 1-2 jadi klien lah. Itu kan cukup effort ya teman-teman, tapi saat itu worth it aja. Terbukti memang saya dapetin project dari cara tersebut teman-teman. Dan cara kedua tadi mendatangi atau jemput bola ya, bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang ada di sekitar saya. Nah, dulu saya yang jemput bola, cari-cari klien, effortnya setengah mati, maksudnya susah lah gitu ya. Nah, sekarang setelah ngonten itu justru kebanyakan orang yang kontak saya dulu. Begitu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya, emang Bang Fadli ini siapa sih gitu ya teman-teman? Kenapa orang yang ngontak duluan? Nah, kalau saya liatin gitu Instagram saya ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah memiliki followers 39 ribuan teman-teman. Ini kayaknya sebentar lagi hit 40 ribu. Nah, setelah saya ngonten ini teman-teman, nah ini followers setelah saya ngonten ya. Orang kan follow kita karena mereka merasa relate dengan konten kita dan merasa terbantu dengan informasi yang kita sampaikan di konten gitu kan ya teman-teman. Ini saya nggak ngemis follow nih. Ya maksudnya follow saya ya, maksudnya saya setiap ketemu orang follow saya ya, nggak gitu teman-teman. Orang follow saya itu memang mereka merasa relate ya dengan informasi yang saya sampaikan di konten dan mereka butuh dengan informasi yang saya sampaikan di konten. Begitu teman-teman. Nah, setelah saya ngonten ini ya, teman-teman, saya merasakan
yang tadinya saya bilang di sini ya, yang tadinya saya mencari klien setengah mati effortnya gitu ya. Ya teman-teman masih ingat kan ya cara yang saya lakukan tadi sebelumnya saya jelaskan. Sekarang orang yang kontak saya duluan. Nah, lalu cara yang lama masih bisa dilakuin nggak Bang? Ya, sangat bisa teman-teman. Bahkan dengan keadaan sekarang ya, tentu personal branding saya sudah mulai kebentuk nih teman-teman. Portofolio ada, personal branding kebentuk. Maksudnya ya orang masih percaya kan ya teman-teman kita kalau lihat orang punya followers cukup banyak ya bagi saya 10.000 ke atas itu kalau mereka punya followers ya ini tentu aja kalau nggak beli ya teman-teman saya bisa bilang sih pastikan ini nggak beli teman-teman karena kita nggak tahu ya ternyata kan ada beberapa orang yang beli cara membuktikan followers beli apa enggak itu teman-teman sebenarnya bisa dicek kok kalau dilihat reelsnya ya kalau angkanya di bawah 1.000 itu ya kemungkinan ini salah satu apa ya salah satu gejala bukan gejala salah satu kemungkinan aja nih ya eh, orang ini membeli followers karena mungkin ada yang 100.000 followers tapi kalau dilihat video reelsnya kok yang nggak nyampe 1.000 nih viewsnya nah itu kemungkinan dia followersnya hasil beli atau suntik lah teman-teman. Tadi saya ingin ceritakan freelance sebelum saya ngonten dan setelah saya ngonten orang yang kontak saya duluan itu teman-teman. Nah tapi teman-teman mungkin saya perlu juga sampaikan ya di mana ada skill set lain gitu ya skill lain yang diperlukan untuk menjalani bisnis atau kerja sebagai freelancer ini teman-teman. Saya izin minum dulu. Nah, apa itu skill setnya teman-teman? Mungkin skill seperti skill komunikasi ya teman-teman. Baik secara offline langsung gitu ya, maupun secara online mungkin lewat WhatsApp atau Telegram atau media chat lainnya. Karena itu sangat menentukan juga ya. Ada beberapa orang yang nggak biasa interaksi dengan orang atau berkomunikasi dengan orang lewat media chat gitu ya karena memang rata-rata klien saya sih lewat chat teman walaupun memang ada juga yang klien saya lewat offline tapi mungkin bisa dibilang kayak seperempat 25% itu mungkin lebih kecil ya uh, porsinya. Nah yang saya rasain sih ya kayaknya skill komunikasi juga dibutuhkan teman-teman dan skill negosiasi teman-teman. Di awal ya namanya kita belum ada portfolio dan pengalaman gitu ya. Biasanya kita terima-terima aja nih apa permintaan klien gitu ya. Malah mungkin cenderung nggak sesuai dan mungkin juga boncos ya teman-teman. Boncos maksudnya apa ya fee atau jasa yang kita terima tuh nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan terlalu banyak teman-teman ya. Baik lagi tadi karena nggak ada portfolio dan pengalaman kan ya. Nah setelah ada pengalaman portfolio kita bisa kayak nentuin batas ambangnya lah gitu ya teman-teman. Maksudnya kalau kliennya minta ini itu kayak kita bisa cut di awal nih. Nggak yang udah pokoknya terima dulu projectnya bawelnya klien itu tuh bisa urusan belakang mau revisi berapa kali. Nah itu enggak karena kalau kita udah punya portfolio pengalaman apalagi personal branding yang saya bentuk di Instagram gitu ya ya saya bisa meminimalisir klien-klien yang aneh-aneh lah begitu teman-teman. Jadi perlu ya skill set yang lain selain skill bikin websitenya atau skill Facebook Ads-nya perlu skill set lain teman-teman tadi skill komunikasi negotiation skill juga dan lain sebagainya. Mungkin itu aja teman-teman. Nah selanjutnya mungkin saya ingin sampaikan jelaskan suka duka menjadi freelancer lah ya teman-teman. Yang saya alami sih ya mungkin sukanya adalah saya ini sesuai dengan apa ya kemauan saya juga nih dimana saya tuh nggak suka kerja di bawah tekanan orang lain maksudnya disuruh-suruh gitu teman-teman ya sih dulu saya pernah kerja di Jepang itu benar-benar kayak budak lah
apa yang dikatakan bos, namanya kita kerja di tempat orang, apalagi ini di luar negeri lagi ya, teman-teman di Jepang malah. Itu memang apa yang disuruh itu yang kita kerjain. Ya, karena worth it aja ya kerja di Jepang, gajinya juga gede. Saya belum pernah merasakan kerja di PT-PT di Indonesia sih ya teman-teman. Katanya cukup berdarah-darah ya, tapi ya saya kurang paham sih ya teman-teman yang kerja di PT-PT di Indonesia kayak di kawasan Bekasi, kawasan Tangerang, atau bahkan di Kota Padang sendiri saya kurang tahu teman-teman. Nah, yang saya rasakan adalah sukanya gitu ya dengan punya skill digital marketing ini ya, freelance dari skill digital marketing ini, saya bisa kerja dari mana aja teman-teman. Ya paling gampang kerja dari rumah aja deh. Ya kerja dari rumah seperti yang sekarang saya lakukan lah teman-teman. Ya kerja dari rumah ini tadi saya masih yang cek-cek web klien gitu ya, masih terima pertanyaan. Malah tadi saya sedang dealing nih dengan klien di mana nilai projectnya itu 4 sampai 5 jutaan. Nah, itu jasa atau fee-nya atau income atau profit dari project tersebut ya, potensi profitnya itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Lagi dealing ya, belum deal nih, tapi saya yakin akan deal sih karena ya beliau sudah sangat memperlihatkan ketertarikannya terhadap penawaran saya atau jasa yang saya tawarkan kepada beliau. Gitu teman-teman. Nah, itu dengan punya skill digital marketing ini kita bisa kerja dari rumah aja bahkan dari mana aja teman-teman. Terus apa lagi? Nah satu lagi profit atau income dari freelance yang saya lakukan ini ya, karena kan saya nggak freelance dari model skill website lagi nih, saya bisa menerima project yang berhubungan dengan digital marketing secara keseluruhan teman-teman. Kalau sekarang orang pengen bikin website bisa banget, apalagi yang pengen juga dijalanin iklannya, Facebook Ads-nya bisa banget juga. Jadi ya cukup banyak lah pintu-pintu income saya dari freelance digital marketing ini teman-teman. Jadi itu. Jadi setiap bulan saya mendapatkan minimal 10 juta sih ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi 10 juta itu teman-teman kayak batas minimum lah yang saya dapatkan dari freelance ini. Dan tadi karena saya liatin ke teman-teman ya, karena saya udah mulai ngonten juga. Nah, saya juga paham yang perteknisan bikin produk digital which is online course. Nah, jadi kalau digabungin gitu ya, jadi ya 10 juta ini teman-teman, jadi batas minimum yang saya dapatkan dari freelance ini atau dari hal yang saya kerjakan sekarang, full time freelancer dan full time content creator juga teman-teman. Ya memang terus terang ya jujur teman-teman dengan menjadi content creator ya, kalau udah kebentuk personal branding ya mungkin 10.000 minimal 10.000 followers lah. Itu akan lebih mudah sih ya kita menjalankan bisnis ya, mau freelancer, mau jual produk fisik mungkin gitu ya teman-teman, akan lebih mudah teman-teman karena orang sudah mulai percaya dengan kita ya, trust dengan kita, terbukti dengan jumlah followers kita, hasil orang follow kita dengan sukarela ya, bukan hasil beli atau suntik followers apalagi gitu teman-teman. Lalu kalau dukanya teman-teman, wah ini baru kejadian minggu lalu nih teman-teman. Jadi minggu lalu ini project sedang berjalan ya. Nah, intinya saya dapat project. Nah, kebetulan klien ini itu kecewa lah dengan kerja saya teman-teman. Kenapa kecewa? Jadi beliau kurang suka lah dengan desain landing page yang saya buatkan untuk beliau teman-teman. Tetapi saya nggak yang langsung nyerah nih, tapi teman-teman saya sih agak down waktu itu ya. Kenapa down teman-teman? Karena beliau minta refund waktu itu. Refund, saya kalau baca refundnya, ini duit refundnya 4 jutaan loh gitu teman-teman. Wah, saya waktu itu lagi nggak megang duit segitu gitu ya, dan tentu saya nggak akan terima teman-teman. Karena kenapa? Uang project tersebut gitu ya teman-teman udah saya beliin ke bahan-bahan yang dibutuhin teman-teman seperti domain, hosting, tools ataupun plugin yang dibutuhkan teman-teman. Iya sih, saya bisa aja sebenarnya mengembalikan dalam bentuk fee atau komisi atau jasa yang saya terima kan ya. Waktu itu sih saya membuatnya 1,5 juta ya jasa di luar bahan yang dibutuhin. Tapi ya namanya project sudah saya kerjain, saya
tentu kita harus ya teman-teman, kita harus tega nih, bukan tega juga ya, harus kuat pendirian, jangan terima refund langsung. Maksudnya kita sebenarnya udah mengerjakan proyeknya, cuma klien itu tidak puas dengan desain landing page saya saat itu ya. Nah tapi saya tertantang nih teman-teman, buat landing page yang bagus itu nggak ada kendala bagi saya teman-teman, karena saya satu karena memang nggak ada skill desain, dan satu itu sih saya nggak ada skill desain sih ya. Tapi kalau mau ya, asal klien menunjukkan role modelnya, maksudnya ada nggak website yang menjadi role model dia, maksudnya website dia mau seperti website yang dia berikan ke saya contohnya. Nah waktu itu klien memberikan 3 website waktu itu sebagai acuan lah. Nah karena saya sudah cukup paham dengan fundamental bikin website gitu ya teman-teman, dengan WordPress dan Elementor, saya sih cukup pede ya membuat website sesuai dengan yang diinginkan klien ini dengan contoh yang diberikan teman-teman. Nah saya waktu itu ngerjainnya 1-2 hari sih ya, benar-benar merasa tertantang lah. Kan ini kliennya udah kecewa nih teman-teman, saya nggak mau berakhir dengan kekecewaan klien tersebut. Nah akhirnya saya berikhtiar ya, berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Nah akhirnya saya berikan hasil finalnya setelah saya edit sedemikian rupa, dirombak gitu ya teman-teman. Akhirnya apa teman-teman, klien yang tadinya kecewa dan sampai minta refund, akhirnya beliau tanpa saya minta loh ya, saya cuma bilang nih landing page-nya, ini websitenya sudah saya edit gitu. Saya nggak minta gimana pendapatnya kak gitu ya, saya nggak minta teman-teman. Tapi besoknya si klien ini tanpa saya minta ya, tanpa saya tanya ya teman-teman, bilang gitu ya, wah websitenya sekarang keren. Jadi happy ending teman-teman. Yang tadinya beliau minta refund gitu ya, berbalik beliau memuji desain landing page yang saya buatkan untuk website beliau. Begitu teman-teman. Jadi itu suka dukanya lah ya saya sebagai freelancer. Duka yang lain mungkin ya, karena sekarang saya sudah mulai ngonten juga ya teman-teman, saya sih merasa sudah di satu titik sudah mulai keteteran tuh bikinin project klien ya, atau seperti website atau yang lainnya, sudah mulai keteteran. Jadi saya berpikir ini sih persoalan bangun tim aja sih ya, tapi saya sekarang masih senang dengan solo lah teman-teman. Di Instagram itu saya istilahkan saya gitu ya teman-teman, seorang solopreneur teman-teman. Karena ya saya bisa menjalankan semuanya ini dengan solo. Saya sebagai freelancer bisa ngerjain project, tapi di sisi lain saya juga content creator yang punya kelas teman-teman. Makanya saya bilang diri saya ini sekarang solopreneur gitu teman-teman. Nah dan sekarang ya saya juga bikin di slide nih, saya adalah seorang full time freelancer dan content creator teman-teman. Saya sih teman-teman sangat menyarankan ya bagi teman-teman freelancer nih ya, oke nggak apa-apa fokus di freelancernya dulu, tapi sudah terbangun portfolio ya teman-teman, saya sangat merekomendasikan mulailah bangun personal branding. Dengan apa bang? Dengan konten memang teman-teman, karena ya bikin konten ini teman-teman, ini konten ya, bukan upload foto atau upload video ke sosial media ya, simpelnya Instagram aja deh, itu beda teman-teman. Konten itu kita bikin konten, upload konten, ada konten pilar atau lebih terstruktur lah gitu teman-teman. Nah dengan bikin konten teman, personal branding kita akan kebentuk. Jadi kan saya bilang dengan bikin konten bukan kita lagi yang nyari klien, orang lah yang ngantri atau kontak kita duluan. Nah itu yang saya rasakan teman-teman setelah saya ngonten ya. Nah, sampai di titik saya sekarang di saat video ini dibuat ya, oh yes lupa, saat video saya dibuat ini saya sudah mendapatkan 39.000 followers, dan mungkin sebentar lagi ini akan nyampe ke 40.000 followers. Nah di posisi sekarang untuk mendapatkan project gitu ya teman-teman atau klien itu lebih mudah teman-teman, karena kita ya udah dipercaya orang lain teman-teman, atau sudah cukup dikenal lah oleh orang lain.
gitu teman-teman. Mungkin video terkait freelance ini ya teman-teman, setelah 5 tahun jadi freelancer ini mungkin judulnya akan menjadi setelah 5 tahun jadi freelancer ya, di video YouTube nanti teman-teman, saat saya upload. Sampai di sini aja. Oh ya, saya mau sekalian memberikan informasi atau mungkin promosi lah dibilangnya teman-teman. Nggak masalah sih, saya cukup pede sih ya mengatakannya. Bagi teman-teman yang ingin memiliki skill digital marketing, which is itu di awal saya tadi sesuai pengalaman saya teman-teman, mulailah dari website, Facebook Ads, baru ke skill-skill yang lainnya. Saya ada bootcamp jadi freelancer dalam 3 bulan teman-teman ya. Informasi lengkapnya teman-teman bisa ke sosial media saya aja gitu ya. Nanti saya cantumin di link di deskripsi video ini gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman klik itu harusnya link paling atas ada informasi terkait daftar bootcamp jadi freelancer. Nah, teman-teman di sana kita fokus ya, saya akan mengajari teman-teman dan membimbing teman-teman menjadi freelancer seperti saya gitu ya teman-teman. Mulai dari bikin website dan kita fokusnya di skill bikin website dan skill Facebook Ads ya. Nah, setelah itu kita di bulan ketiga sih kita fokus mencari klien. Nah, bagi teman-teman yang tertarik menjadi atau join ke bootcamp jadi freelancer, silakan ke sosial media saya aja ya. Ini saya tunjukkan sosial medianya, klik link bio aja. Nah, nanti teman-teman pilih yang daftar bootcamp jadi freelancer. Ya mungkin itu aja video ini ya teman-teman, cukup panjang, sudah 50-an menit ya saya recordnya. Nah ini kan saya upload di YouTube. Ini mungkin video pertama mungkin ya setelah saya upload video publik ya. Biasanya video YouTube saya tuh memang banyak teman-teman, tapi semua itu video kelas. Di situ saya unlisted, bukan untuk publik. Nah itu kan saya upload ke YouTube. Nah saya ambil linknya untuk saya masukin ke website video materi kelas saya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan di drop aja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya akan jawab, atau mungkin saya akan jawabnya di sosial media saya atau Instagram saya. Itu aja teman-teman. Informasi tambahan mungkin saya akan drop atau tulis di deskripsi video ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.